Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Wiwi. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Mari kita simak bersama. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk ekosistem. Di sana terdapat ada binatang ya, ada tumbuhan, ada matahari, juga ada udara, ada air. Pada lingkungan tersebut terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Misalnya, di sana ada kijang. Kijang di sana membutuhkan air. Air dibutuhkan oleh kijang untuk minum. Kemudian di sana ada cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tumbuhan itu untuk melakukan fotosintesis atau pembuatan makanan. Inilah salah satu contoh daripada ekosistem. Ya, kita lihat sekarang ekosistem ada dua jenis, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia ya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Ya, kita perhatikan sekarang gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh dari ekosistem alami. Contohnya ada hutan, pantai, dan pegunungan. Ya, kita lihat lagi gambar berikutnya. Ini adalah contoh dari ekosistem buatan. Ada kebun, ada sawah, ada kolam, ya. Ekosistem ini semuanya dibuat oleh manusia. Ya, kita sekarang perhatikan ke komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari benda hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda mati. Kita perhatikan contohnya. Ya, perhatikan contohnya ya. Di sini ada komponen biotik, terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu adalah penghasil, artinya di sini penghasil makanan. Sedangkan konsumen itu adalah pemakai dari produsen. Kemudian pengurai itu adalah mikroorganisme yang nanti akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian untuk konsumen, jika dilihat dari jenis makanannya, konsumen itu dibagi 3. Ada herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Ada karnivora, pemakan daging. Omnivora, pemakan segala. Untuk pengurai, contohnya adalah bakteri dan jamur. Ya, kita perhatikan sekarang contoh komponen abiotik. Terdiri dari tanah, air, batu, dan cahaya matahari. Tanah di sini berfungsi sebagai habitat bagi makhluk hidup. Kemudian air itu digunakan oleh makhluk hidup lain untuk proses-proses di dalam tubuh. Selain itu, bisa juga digunakan oleh hewan untuk minum. Kemudian cahaya matahari di sini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, sekarang di dalam ekosistem itu ada pola interaksi. Pola interaksi yang terjadi ada netralisme, ada predasi, ada kompetisi, ada antibiosis, kemudian ada simbiosis. Kita lihat pengertiannya. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi, meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Contohnya, perhatikan gambar. Di sana ada kambing, ada ayam. Kambing dan ayam yang hidup di satu wilayah tidak saling mempengaruhi. Masing-masing hidup dengan kegiatannya masing-masing. Contohnya kambing memakan rumput,
ayam memakan cacing, ya. Atau gambar di sampingnya ada ikan dengan katak. Ikan dan katak hidup di satu kolam. Ikan dengan katak meskipun hidup dalam satu kolam tidak saling mempengaruhi, ya. Katak memakan serangga, ikan memakan plankton. Kita lihat sekarang ke kompetisi. Kompetisi yaitu hubungan antar makhluk hidup berupa kompetisi atau persaingan untuk memperebutkan sesuatu. Bisa berupa makanan atau berupa yang lainnya. Contoh, ada singa di sana dengan citah. Mereka saling berkompetisi memperebutkan binatang buruannya. Barang siapa yang kuat, maka dialah yang bisa mendapatkan binatang buruannya. Kemudian di gambar sebelahnya ada tanaman yang tinggi, ada tanaman perdu. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Tanaman yang tinggi akan mendapatkan cahaya matahari yang banyak, sehingga bisa melakukan proses proses fotosintesis dengan banyak karena mendapatkan cahaya matahari yang banyak. Kemudian tanaman perdu, karena tanamannya pendek dan tertutup oleh tanaman yang tinggi, maka tanaman perdu tersebut sedikit mendapatkan cahaya matahari. Kita lihat ke antibiosis. Antibiosis ini disebutkan juga adalah interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat yang dapat mematikan makhluk hidup yang lain. Contohnya yaitu jamur penicillium yang nanti akan menghasilkan penisilin, dan penisilin ini akan digunakan untuk mematikan mikroorganisme lainnya, ya. Atau misalnya ada rumput teki. Jika ada rumput teki hidup di dalam suatu tempat, maka tanaman lain tidak akan tumbuh karena tanaman teki ini bersifat alelopati, mematikan tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Kita lihat ke sekarang simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antar organisme yang berbeda jenis dan membentuk suatu persekutuan yang erat. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama, mutualisme, 2, komensalisme, 3, parasitisme, ya. Kita perhatikan masing-masing. Ya. Mutualisme adalah hidup bersama 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sana ada lebah, ada bunga. Lebah dan bunga membentuk hubungan mutualisme, saling menguntungkan keduanya, di mana lebah mendapatkan nektar atau sari bunga dari bunga, kemudian bunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Atau ada kerbau dengan burung jalak. Masing-masing mendapatkan keuntungan. Kerbau terhindar dari rasa gatal karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak mendapatkan keuntungan juga, mendapatkan makanan dari kerbau berupa kutu. Kita lihat sekarang komensalisme, ya. Komensalisme adalah hidup bersama 2 makhluk hidup, di mana yang satu makhluk hidup untung, makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya ada ikan badut di sana dengan anemon laut. Ikan badut mendapatkan keuntungan dari anemon laut, dia bisa terhindar dari musuhnya. Karena anemon laut itu mengandung atau menghasilkan zat racun yang dapat mematikan ikan lain kecuali ikan badut. Yang kedua, tanaman sirih pada inangnya, ya. Tanaman sirih ini mendapatkan air dari tanaman inangnya. Dia mendapatkan tempat hidup dari inangnya, tapi inangnya tidak dirugikan ketika tanaman sirih ini hidup di tubuhnya. Yang ketiga, ada ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan untung dari ikan hiu berupa sisa-sisa potongan makanan yang terlepas dari mulut ikan hiu. Meskipun ada ikan remora di tubuh ikan hiu atau kemanapun ikan hiu pergi selalu mengikutinya ikan remora ini, tetap ikan hiu tidak dirugikan karena yang diambil adalah potongan-potongan makanan yang lepas dari mulut ikan hiu. Kita lihat sekarang parasitisme, ya.
Parasitisme adalah hidup bersama dua makhluk hidup, di mana yang satu untung, yang lainnya dirugikan. Contohnya di sini kita lihat gambar ada nyamuk dengan tubuh manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan berupa makanan dari tubuh manusia, ya, yaitu yang ada darah, ya, yang diambil dari tubuh manusia. Sedangkan si tubuh manusia mendapatkan kerugian, dia akan mendapatkan rasa gatal ketika nyamuk tersebut sudah menempel di kulitnya. Yang kedua, ada tumbuhan yaitu bunga bangkai. Bunga bangkai ini hidup pada inangnya, melekat pada inangnya. Bunga bangkai ini bersifat parasit karena dia mengambil makanan dari tubuh inangnya, sehingga inangnya itu akan mati. Begitu pula dengan tali putri. Tali putri yang tubuh pada inangnya itu akan mengambil makanan dari tubuh inangnya, sehingga inangnya dirugikan dan tali putrinya mendapatkan untung berupa makanan. Lama-lama tanaman inangnya akan mati. Ya, kita lihat ke interaksi yang lain, ya, atau saling ketergantungan yang lain, yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan di antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan dan peran tertentu. Peran tertentu di sini adalah peran dari makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Contohnya, kita bisa lihat pada gambar di sampingnya. Di sana urutan rantai makanannya dimulai dari produsen, dimakan oleh konsumen ke-1, tikus. Tikus, konsumen 1, dimakan oleh ular. Ular karena memakan konsumen ke-1, kita sebut sebagai konsumen kedua. Ular dimakan elang. Elang kita sebut sebagai konsumen ketiga karena dia memakan konsumen kedua. Elang mati itu akan diuraikan oleh pengurai atau decomposer, ya. Lalu decomposer ini akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk bisa melakukan aktivitas pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita lihat selain rantai makanan ini ada dua jenis. Ada rantai makanan perumput, yaitu urutan pertamanya dimulai dari produsen, dan ada rantai makanan detritus yang urutannya dimulai dari detritus. Apa itu detritus? Detritus itu adalah pecahan-pecahan daripada organisme yang sudah mati atau makhluk hidup yang sudah mati, ya, atau dari sisa-sisa organisme. Kita sebut itu sebagai detritus. Dan inilah rantai makanan detritus. Kita lihat saling ketergantungan yang lain adalah jaring-jaring makanan, ya. Jaring-jaring makanan itu adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya pada gambar di samping, kita lihat di sini ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan pertama, padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Rantai makanan kedua, padi dimakan tikus, tikus dimakan musang, musang dimakan elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Rantai makanan ketiga, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Jadi di sini ada 1, 2, 3 rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Kita lihat yang terakhir adalah piramida makanan, ya. Apa itu piramida makanan? Yaitu perbandingan jumlah produsen dan konsumen dalam ekosistem. Urutan pertama atau tingkat tropik pertama itu diduduki oleh produsen, ya. Dan produsen ini jumlahnya paling banyak di dalam ekosistem. Tingkat tropik kedua itu ditempati oleh konsumen ke-1. Konsumen ke-1 ini
jumlahnya lebih sedikit dari produsen. Dan konsumen ke-1 ini kita sebut sebagai herbivora karena dia memakan tumbuhan. Tingkat tropik ketiga itu di urutan ketiganya ditempati oleh konsumen kedua. Konsumen kedua ini kita sebut sebagai karnivora. Jumlah karnivora itu akan lebih sedikit dari jumlah herbivora. Tingkat tropik keempat kita sebut sebagai konsumen puncak, yaitu konsumen yang tidak ada pemangsanya lagi. Kita sebut konsumen puncak ya. Dan tingkat tropik keempat ini jumlahnya akan lebih sedikit dari konsumen kedua. Inilah piramida makanan. Dengan adanya bentuk piramida makanan seperti ini, maka ekosistem kita katakan seimbang ya. Kan di mana jumlah produsen itu akan lebih besar daripada konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, konsumen kedua lebih banyak daripada konsumen ketiga ya. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila konsumen ke-1-nya punah? Misalnya di sini tikus punah. Apa yang akan terjadi dengan ekosistem? Ya, yang terjadi rumput atau produsen itu jumlahnya akan semakin banyak karena pemakan rumput itu banyak yang punah. Sedangkan konsumen kedua dan konsumen puncak itu akan banyak yang mati. Kenapa? Karena pemakan konsumen atau sebagai konsumen ke-1-nya itu lebih sedikit jumlahnya, sehingga terjadi persaingan di konsumen kedua dan konsumen ketiga. Maka jika jumlah daripada konsumen ke-1 punah, akan menimbulkan gangguan pada konsumen-konsumen yang lainnya ya, akan menimbulkan kepunahan dan akan menimbulkan ekosistem tidak seimbang ya. Ya, inilah pembahasan kita mengenai ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.